Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya bersyukur dan bersyukur terus kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Mungkin kita saat ini diuji oleh Allah dalam keadaan kekurangan finansial, dalam keadaan kepepet bahasa Jawanya. Akan tapi ketika Allah masih memberikan nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan pada Allah, maka kita layak bersyukur. Demikian pula hadapullah, kita saat ini mungkin diuji sedang sakit, fisik kita lemah. Ketika Allah masih memberikan nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan dalam kalbu kita, kita layak bersyukur. Ada manusia yang Allah berikan harta yang berlimpah, saking berlimpahnya sampai tidak bisa dihitung. Sampai gambarannya yang Allah berikan untuk membawa kunci-kunci gudang asetnya, itu gudang-gudang asetnya, itu dibutuhkan 20 orang perkasa hanya membawa kunci gudang-gudangnya. Dan terbukti hadirullah, harta yang begitu berlimpah karena di dalam hatinya tidak ada nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan. Harta yang berlimpah tidak mampu menyelamatkan dirinya dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Siapa itu? Yaitu Qarun. Demikian pula hadirullah, ada manusia yang Allah berikan kekuasaan yang tak terbatas, seolah-olah saking tak terbatasnya sampai dia keluar rasa sombong dan takaburnya. Ketika dia diingatkan oleh utusan Allah, dia mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan terbukti hadirullah, karena di dalam hatinya sudah tidak mungkin ada hidayah, keimanan dan ketakwaan, kekuasaan yang begitu luar biasa, terbukti tidak bisa menyelamatkan dirinya dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Siapa itu? Fir'aun. Dan alhamdulillah kita sekali lagi, kondisi bagaimanapun kita masih diberikan nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan, dan terbukti kita hadir di tempat yang mulia ini untuk memenuhi undangan Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Semoga nikmat hidayah, keimanan dan ketakwaan itu senantiasa Allah tancapkan, Allah sematkan dalam kalbu kita, sehingga ketika kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang ada di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Yang di bulan Rajab itu ada sebuah kejadian istimewa 1400 tahun yang lalu, yang itu Allah rekam dalam surah Al-Isra ayat 1. Sebagaimana saya bacakan dalam mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Subhanalladzi,
Maha suci zat yang asra telah memperjalankan bi abdihi hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram sampai ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat, kejadian 14 abad yang lalu itu sesuatu yang tidak mungkin diterima logika. Bahkan sekarang pun sangat-sangat tidak mungkin. Maka ayat ini diawali dengan subhanalladzi, tasbih yang maknanya adalah maha suci. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat, ketika tasbih maha suci maknanya adalah maha suci Allah dalam melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh Allah. Ketika maha sucinya adalah dalam makna zat, yaitu Al-Qudus. Maka hadirin Allah, apa yang telah dilakukan oleh Allah, memperjalankan hambanya di abdihi, yang bukan hanya ruhnya saja, tetapi dengan jasadnya. Ini memang sangat tidak mungkin. Lebih-lebih 14 abad yang lalu hadirin Allah. Disinilah terbukti apa yang dilakukan oleh Allah tidak mungkin disaingi oleh siapapun di seluruh alam semesta ini. Meskipun hadirullah untuk masa sekarang itu masih sangat mungkin didekati dengan sebuah teori-teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah teori relativitas yang ditemukan oleh Albert Einstein. Di situ ditetapkan kecepatan cahaya. Cahaya 1 detik itu mampu menempuh jarak 300 juta meter. Kalau dibuat kilometer, 300.000 kilometer dalam 1 detik. Dalam perjalanan manusia, hamba yang paling mulia ini Allah, itu Allah memberikan sebuah kendaraan, yaitu buraq, dan didampingi oleh makhluk yang luar biasa, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang keduanya Allah ciptakan dari cahaya. Kembali kalau ke teori relativitas, kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, maka kecepatan malaikat dan buraq jauh melampaui itu. Maka sangat-sangat mungkin, sangat-sangat rasional jarak Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu sekejap mata. Dan salah satu karakteristik cahaya hadirullah adalah mampu menembus ruang hampa. Maka sangat mungkin dari Masjidil Aqsa Allah teruskan perjalanan dengan buraq dan didampingi malaikat Jibril alaihissalam mampu menembus ruang hampa di ruang angkasa. Itu sangat-sangat rasional. Maknanya hadirullah, ketika 14 abad yang lalu kita bisa mengambil sebuah ibrah contoh dari salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika Rasulullah menceritakan perjalanan itu, banyak manusia, orang yang ingkar, banyak mengatakan Muhammad adalah gila, mana mungkin melakukan perjalanan semalam pulang pergi, apalagi di sana. Akan tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya bagaimana Muhammad begini-begini, jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, aku beriman. Maka konsekuensi hadirullah, kita yang hidup di zaman modern, justru keimanan kita harus seharusnya melampaui sahabat, karena Allah sudah berikan ilmu pengetahuan. Untuk itu hadirullah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, saya menghimbau pada diri saya sendiri, justru meyakinkan kemaha segalanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah zat yang tidak mungkin diterima. Maka keimanan kita harus semakin mantap hadirullah. Demikian pula hamba yang diperjalankan adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang paling mulia dalam catatan sejarah kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita dipilih Allah adalah sebagai umatnya. Maka kita harus makin beriman kepada Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Secara dimensi waktu dan dimensi ruang itu sangat tidak mungkin. Rasulullah hidup 14 abad yang lalu, kita sekarang dimensi waktunya tidak mungkin. Dimensi ruangnya kita berada di Surabaya di Indonesia, Rasulullah ada di Makkah dan Madinah, itu tidak mungkin. Tapi justru keimanan kita harus semakin meningkat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat, gambaran kalau seandainya kepala negara kita itu diundang oleh negara adidaya superpower, khusus kepala negara kita diundang, entah itu oleh
kepala negara Amerika atau Rusia. Yang diundang hanya kepala negara kita. Dan itu hanya pertemuan tertutup. Yang disampaikan nanti oleh-olehnya dari pembicaraan dua ini akan berguna untuk masyarakat Indonesia. Ma'asyiral muslimin jamaah sholatimullah. Maka oleh-oleh dari perjalanan kepala negara itu akan kita tunggu-tunggu dan kita harapkan. Dan ketika sudah ditunjukkan, maka kita akan bersikap menghormati, menjaga oleh-oleh itu. Lalu bagaimana hadiratullah? Perjalanan yang dilakukan oleh manusia, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi SAW, dan yang ditemui adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh-olehnya jauh luar biasa daripada gambaran yang saya berikan tadi. Apa itu hadirin Allah? Oleh-olehnya adalah tuntunan perintah sholat 5 waktu. Maka hadirin Allah, yang melakukan perjalanan adalah hamba makhluk yang paling mulia, yang mendampingi pun malaikat Jibril alaihissalam, yang juga makhluk sangat mulia. Demikian pula kendaraannya buruk, itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Dan yang ditemui adalah zat yang maha mulia. Maka oleh-olehnya dipastikan ada luar biasa. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Yaitu perintah sholat 5 waktu. Maka hadirin Allah, yang kedua, saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh hadirin, mari kita sikapi dengan sebaik mungkin oleh-oleh perjalanan Isra Mi'raj dari makhluk yang paling mulia, didampingi oleh makhluk yang mulia juga, dan dengan kendaraan yang luar biasa. Maka oleh-olehnya dipastikan adalah sangat luar biasa, yaitu perintah sholat. Maka sikap kita terhadap sholat 5 waktu benar-benar kita jaga dari apapun, dari hal apapun, sepenting apapun urusan itu. Ketika sholat 5 waktu, maka kita tinggal. Untuk itu Allah, as-salatu imaduddin, kata Nabi SAW, sholat adalah tiang agamanya. Man aqamaha faqad aqamatin. Maka barang siapa menegakkan sholat, yang maknanya menegakkan adalah menjaga betul oleh-oleh dari Allah, dari Rasulullah SAW, faqad aqamatin, maka dia sesungguhnya adalah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan, menyepelekan, faqad hadamatin, maka dia sesungguhnya adalah bagian dari umat yang merusak agama ini. Semoga kita dijauhkan dari umat Rasulullah SAW yang merusak agama dengan meremehkan salat. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan ada 3 kategori umat Rasul SAW. Siapa itu? Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsi. Di antara umat Rasul SAW itu adalah ada yang dzalimun li nafsi. Siapa itu? Dalam tafsirnya adalah rajahat sayi'atuhu ala hasanatihi. Orang yang mengedepankan keburukan-keburukan dalam dirinya, kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah, egonya, hawa nafsunya, dibandingkan kebaikan dalam dirinya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi yang demikian, ya Allah. Dan yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Di antara umat Rasulullah SAW itu ada yang tengah-tengah, istawat sayi'atuhu wa hasanatuhu, balance, berimbang antara ketaatan dan kemaksiatannya. Mungkin kalau dalam bahasa akuntansi tidak ada saldo dan tidak ada minus. Jalan hidup kita tidak mengenal demikian, hadirullah. Maka tidak ada jalan lain
Kita harus menjadi wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kita menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang maknanya kebaikan adalah mengikuti perintah Islam, menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik mungkin. Bi'idznillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Maka kita berdoa agar senantiasa Allah memberikan nikmat keimanan dan ketakwaan dalam kalbu kita. Yang itu hanyalah bekal untuk kita ketika menghadap Allah kelak. Bukankah ketika di yaumul hisab, yang awal dihisab itu adalah sholat. Ketika idza saluhat kullu, ketika baik sholatnya, fa insyaallah baik semua. Wa idza fasadat kullu, dan ketika buruk, rusak sholatnya, rusak semua. Maka sekali lagi, mari kita jaga oleh perjalanan dari hamba Allah yang sangat mulia, didamping oleh makhluk Allah juga sangat mulia, dan dengan kendaraan yang luar biasa. Oleh-olehnya adalah perintah sholat 5 waktu. Hendaknya kita jaga betul-betul, melebihi menjaga diri kita. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan Allah hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang ikhlas di dalam beramal. Kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Kita dijauhkan dari kemunafikan, perpecahan. Kita dijauhkan dari kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Aziz, ya Ghafar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Salim. Allahumma salimna wa salim imanana wa salim aba'ana wa salim aulatana wa salim durriyatana wa salim ikhwanana wa salim azwajana wa salim talamidana wa salim asatidana wa salimna walahum jami'a fatid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mu'minin mukhlisin khalisin amilin muttahidin wa la taj'alna minal munafiqin wal mutafarriqin. Allahumma ba'idna anisyirki wasyaqi wasyikaki kama fa'ata bainal masyriqi wal maghrib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Allahumma rizqna rizqan katsiran wa halalan wa mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yahsha wal amali la yurfa wa du'ai la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.